Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Oki Sumantri dengan NIM C0E022009. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis investasi publik. Di sini ada latar belakang. Berinvestasi saat ini memang sudah menjadi bagian dari keuangan banyak orang. Selain bisa dijadikan alasan untuk menabung, berinvestasi juga sering dijadikan sebagai sumber penghasilan tambahan untuk kebutuhan lain atau persiapan keuangan di masa depan. Tapi ternyata investasi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan finansial pribadi dan bisnis, tapi juga dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai program khusus untuk pembangunan fasilitas umum untuk kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya ada program investasi publik. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran investasi adalah proses untuk menganalisis proyek-proyek dan untuk memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran investasi. Untuk mengatur proyek investasi publik secara lebih efisien dan efektif, maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Selanjutnya ada penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Lalu ada aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya satu investasi tertentu. Seluruh aspek harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahapan anggaran dan siklus pelaksanaan. Karena aspek-aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi, yaitu ada aspek teknis, aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan finansial, dan aspek distribusi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah 1. Tingkat diskonto yang digunakan, 2. Tingkat inflasi, 3. Risiko dan ketidakpastian, 4. Capital rationing. Lalu ada teknik dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. 2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. 3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Dan yang terakhir ada memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan. Pemerintah melakukan berbagai pengeluaran untuk melakukan pelayanan kepada publik. Pengeluaran tersebut tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Belanja pemerintah terdiri atas belanja rutin dan belanja modal. Investasi publik terkait dengan belanja modal. Analisis investasi publik dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan publik dan apa proyek investasi tersebut menguntungkan atau tidak dilihat dari segi finansial dan non-finansial. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bahas dari materi analisis investasi publik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.